Pemirsa, eksekusi pengosongan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ini berlangsung ricuh. Ratusan orang memenuhi area depan hotel menolak eksekusi. Kericuhan terjadi saat sejumlah serikat pekerja Hotel Sultan berunjuk rasa menolak rencana eksekusi bangunan. Di sisi lain, aparat kepolisian mengerahkan 3.100 personel untuk mengawal proses eksekusi Blok 15 Gelora Bung Karno. Sengketa lahan tempat berdirinya Hotel Sultan telah berlangsung bertahun-tahun. Persoalan sempat memanas ketika pemilik Hotel Sultan, PT Indobilco, belum mengosongkan lahan meski teguran pengadilan berakhir pada 17 Februari 2026. Pemirsa, seorang pria babak belur diamuk warga di Sukabumi, Jawa Barat karena ketahuan membawa kabur sepeda motor. Sementara itu tawuran pecah antara warga dengan anggota perguruan silat di kota Sukabumi, Surabaya maksud kami. Pria ini diamankan warga usai gagal melarikan diri setelah mencuri sepeda motor di Kampung Kabanjahe, Cisarua, Nagrek, Sukabumi. Pelaku babak belur diamuk warga. Pelaku tak memberi jawaban saat banyak ditanya warga. Motor pelaku hancur dirusak warga. Motor dicuri saat diparkir di halaman rumah temannya. Korban yang menyadari motornya dicuri berteriak minta tolong. Warga kesal dengan ulah pelaku. Nah itu kejar, udah gitu sama saya tadi kejar sampai Jahe. Terus ada bapak-bapak yang mau pakai motor Vario, saya minta tolong Pak, tolong kejar yang itu yang sebawa motor saya. Kata saya teh, untungnya langsung dibantu sama bapak-bapak itu. Pelaku diamankan polisi setelah diamuk massa dengan wajah yang terluka. Pelaku menjalani pemeriksaan di Polsek Nagrek. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Video amatir menunjukkan rekaman saat sekelompok pesilat melakukan konvoi di jalanan di kota Surabaya. Dalam rekaman terlihat mereka menyalakan flare dan kembang api sambil menggeber-geber motornya dan juga membawa bendera yang besar melambang dari organisasi. Tawuran terjadi saat sekelompok orang yang diduga dari perguruan silat lain melakukan provokasi. Saat dikejar, kelompok lain lari ke arah perkampungan warga hingga memicu kemarahan warga. Tawuran antar warga dan kelompok pesilat pun tak terhindarkan hingga menimbulkan korban jiwa. Satu orang meninggal dunia dan 2 orang lain menjalani perawatan akibat peristiwa ini. Saat ini penyidik sudah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan beberapa orang. Tentunya dengan waktu yang cepat akan segera kita ungkap siapa pelakunya. Dan hukum akan tetap kita tegakkan. Berapa yang sudah dipanggil, Nan? Yang sudah dilakukan pemeriksaan ada beberapa saksi, ya, di mana yang saat itu ada di TKP, masih ada beberapa petunjuk yang ini sedang kita kumpulkan. Hingga kini polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan atas peristiwa ini. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap para saksi. Dari Surabaya, Sony Herbawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penjamret kalung emas seorang lansia di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat diringkus polisi. Sementara di Kebonjeruk, seorang kakek terekam kamera saat mencuri 2 ponsel di warung makan. Pria berinisial D ini tak berkutik saat dibekuk kepolisian unit reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat di sebuah rumah kontrakan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.
Meski berupaya kabur, pelaku akhirnya dapat diamankan setelah 1 bulan buron. Usai melakukan aksi penjambretan kalung emas warga yang akan pergi ke gereja di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelumnya polisi terlebih dulu menangkap sejumlah rekan pelaku lain, yakni pelaku berinisial I, DN, dan A dengan barang bukti senjata tajam celurit. Motif pelaku melakukan aksi penjambretan yang sudah 3 kalinya ini karena didasari himpitan ekonomi serta kecanduan sabu-sabu. Motifnya memang karena ekonomi yang pertama, dan juga untuk yang sebelumnya kami sampaikan untuk narkoba juga. Atas perbuatannya, pelaku berinisial D dijerat pasal 479 KUHP tentang tindak pidana pencurian disertai kekerasan, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Aksi pencurian di sebuah warung makan di Jalan Gili Sampang Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Nampak seorang kakek yang datang sambil pura-pura berbicara menggunakan telepon miliknya. Saat kondisi warung sepi, pelaku langsung memanfaatkan kesempatan untuk mencuri 2 unit telepon genggam yang berada di area warung makan. Setelah berhasil menjalankan aksinya, pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki. Kemarin orangnya lagi tidur kan, pegawainya. Nah terus HP letak di samping bang. Nah terus tiba-tiba ada seorang kakek tuh, ya umur 60-an lah. Nah dia mengambil HP-nya bang. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolsek Kebonjeruk dan pelaku kini dalam buruan polisi. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Botol air Zam-Zam disita dari koper bagasi jemaah haji Indonesia jelang jadwal kepulangan ke tanah air. Petugas haji ini menegaskan air Zam-Zam tidak diperbolehkan dibawa di dalam koper bagasi maupun kabin pesawat karena melanggar regulasi penerbangan. Inilah ribuan botol air Zam-Zam yang disita dari koper bagasi jemaah haji Indonesia jelang jadwal kepulangan ke tanah air melalui Bandara Madinah, Arab Saudi. Air Zam-Zam tersebut ditemukan saat proses pemeriksaan di gudang logistik oleh petugas maskapai menggunakan mesin X-ray. Jika terdeteksi membawa air Zam-Zam, koper akan langsung dibongkar dengan pengawasan ketat dari petugas haji. Petugas menegaskan air Zam-Zam tidak diperbolehkan dibawa di dalam koper bagasi maupun kabin pesawat karena melanggar regulasi penerbangan. Selain air Zam-Zam, sejumlah barang terlarang juga disita dari koper jemaah seperti powerbank, korek api, serta benda-benda yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Sesungguhnya kami sudah menghimbau kepada seluruh jamaah haji sedang di tanah air, bahkan di Mekah Madinah, supaya mereka jangan mencoba-coba membawa botol air Zam-Zam dan dimasukkan ke dalam koper besar atau kabin pesawat. Karena ini bertentangan dengan regulasi penerbangan. Petugas mengimbau jemaah untuk mematuhi aturan penerbangan dan tidak masukkan air Zam-Zam ke dalam koper. Setiap jemaah akan mendapatkan jatah air Zam-Zam resmi setelah tiba di Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, terjebak di sela-sela tembok lebih dari 1 jam. Seorang pelajar SMP berhasil dievakuasi secara dramatis oleh petugas damkar Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang pelajar yang terjebak di sela-sela tembok bangunan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas berusaha menenangkan korban yang sempat mengalami sesak nafas. Sebelumnya pelajar ini berupaya mengambil bola yang tersangkut di sela-sela tembok bangunan. Namun dirinya terperosok hingga sulit keluar. Kurang lebih dari 1 jam petugas berhasil mengevakuasi pelajar tersebut. Kita mendapat laporan dari salah satu siswa yang melapor ke kantor kita bahwasannya ada anak yang terjepit di sela-sela tembok karena mengambil. Kita kendala hanya terselip antara tembok ke tembok, itu aja. Usai dievakuasi, pelajar yang mengalami sesak nafas akibat terjebak di sela-sela tembok dibawa ke rumah sakit.
Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.